Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Salatan wa salaman daimatan ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, 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 tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala hal, atas segala situasi dan kondisi yang telah Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepada kita semuanya. Syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita semuanya kesempatan untuk terus bisa bermuajahah, bersilaturahim, bertolak ilmi. Allah masih memberikan umur kita, mudah-mudahan umur kita yang kita sisa umur kita yang kita jalani ini dalam penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah juga kalau ada yang kemarin-kemarin mungkin diuji oleh Allah, disayang oleh Allah, mungkin sakit dan diberikan kesembuhan, pasti rasa syukurnya lebih lagi daripada mungkin kita yang stabil tetap sehat, ya gak? Yang habis melewati ujian, rasa syukurnya pasti baca alhamdulillahnya dari hati yang paling dalam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pastinya seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hari junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Ketua RW, Ibu Ketua RT dan Ibu Majelis Taklim RT dan seluruh jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ibu Ketua Majelis Taklim mungkin sepanjang pandemi karena udah ada rasa rindu ya, kita hampir sebentar lagi akan bertemu dengan tamu agung Ramadan namanya. Maka mungkin di bulan-bulan ini adalah bulan yang dimana ada rindu-rindu kita ya, ada munajat-munajat berat kita kepada Allah. Semoga Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Di tengah-tengah pandemi, Bunda, di tengah-tengah hari demi hari, setiap grup WA kita hampir tiap hari ada kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik itu mereka yang sakit ataupun mereka yang berpulang ke rahmatullah, ya enggak Bu? Maka rasa meminta dan munajat kita kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan pada masa pandemi ini sangatlah amat ya Bunda ya, insyaallah. Ya, kita ada di penghujung bulan Jumadis Tsani ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Rajab, Sya'ban ya, tak terasa. Silakan Bunda. Kita akan berdoa kepada Allah juga mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya Bun, kalau semua masyarakat disiplin dengan prokesnya, harapannya di penghujung bulan Februari ini mudah-mudahan pandemi mulai melandai ya. Kalaulah melandai terus menurun, kita Ramadan mungkin bisa normal lagi ya Bun, menikmati taraweh, tadarus dan beraktivitas pesta ibadah sebagaimana mestinya. Ya, alhamdulillah. Baik, karena tema kita tentang apa tadi judulnya Bun? Tawakal menghadapi ujian, musibah dan ujian, ya kan? Baik, kita akan melihat, kita nggak boleh asal berbicara tanpa dasar. Semuanya kalimat musibah, tawakal, kalimat dua kalimat itu adalah dari Al-Quran, berangkatnya dari Al-Quran. Mari kita akan lihat musibah menurut perspektif Al-Quran ya. Yang pertama kita akan melihat pastinya musibah ini sebagai apa. Yang pasti kalau para ulama berpersepakat bahwa
mungkin musibah yang terjadi bertubi-tubi di tanah air ini, ya, mana masa pandemi, ada longsor, ada banjir, ada pesawat jatuh, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini musibah yang begitu lengkap. Tapi dikatakan ini bukan azab, gitu ya kan? Kenapa? Karena satu-satunya Rasul yang punya hak prerogatif untuk mengajukan gitu kalau umatnya itu sangat amat luar biasa melakukan dosa dan maksiatnya, tapi hanya Nabi Muhammad SAW yang tidak meminta kepada Allah tentang azab, ya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, musibah yang melanda kita semua, itu hanyalah teguran, ujian dan cobaan, ya, agar kita semua nanti mempunyai sikap menghadapinya. Kita kalau sering mungkin ya yang paling bisa kita pahami satu paket, ya, atas sikap dan bentuk ujian itu kalau kita membaca lengkap surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan ayat 157 itu, ya kan. Paling tidak kita misalnya memahami tentang ujian itu apa aja bentuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita lihat Al-Baqarah 155, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyirish sabirin, ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mungkin dalam benak kita atau dalam perspektif kita dalam kehidupan sehari-hari, ujian terbesar itu apa yang membuat orang khawatir, panik, gitu ya kan? Ketika misalnya mendengar berita, wah ibu positif misalnya, gitu ya. Itu kan yang paling ditakut dari semua ujungnya itu adalah musibah terbesarnya adalah apa? Kehilangan jiwa atau kematian. Ternyata kan musibah terbesar itu bukan kematian. Mungkin untuk pandangan mata manusia adalah kematian, tapi musibah terbesar adalah apabila justru terkait dengan agama. Ya, orang tak mengenali Allah lagi, bermaksiat kepada Allah, bahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita lihat ya, menurut Al-Quran ujian bagi keimanan manusia. Yang pertama, musibah itu sebagai ujian, ya, atas keimanan dan kesabaran seorang, ya, seorang muslim, ya, bahwa musibah adalah sebuah keniscayaan, ya, dalam hidup. Jadi kalau manusia, walaupun kita dalam doa kita selalu gini misalnya, ya Allah, mudah-mudahan kita akan selalu berdoa, mudah-mudahan diberikan terus-menerus sehat. Tapi nggak mungkin, ya kan? Karena dalam hidup ini kita pasti ada pasangannya. Ketika kita sehat, berarti akan ada tiba saatnya kita sakit. Sebaliknya, ketika kita sedang sakit, maka akan datang waktunya sehat. Ketika kita sedang berkecukupan, mungkin akan tiba saatnya kita juga akan diuji oleh Allah dengan kekurangan. Sebaliknya, orang yang dalam kekurangan siap-siap justru akan menghadapi kecukupan. Dalam kegelapan berarti siap-siap esok hari akan menyongsong siang yang terang. Dan ketika terang benderang, maka siap-siap akan menghadapi malam yang gelap gulita, kan gitu. Itu sebuah keniscayaan. Jadi tadi ya, kalau kita mencermati Al-Baqarah ayat 155, bahwa ujian itu sebuah keniscayaan. Jadi tidak perlu berkeluh kesah, tidak harus merasa hina ketika kita sedang diuji oleh Allah. Dan jangan merasa mulia ketika seorang dalam posisi jabatan meningkat, harta melimpah ruah, kemudian sehat walafiat, anak-anak sukses semua, ya. Karena kehinaan dan kemuliaan seseorang tidak terletak pada dalam kondisi dia kekurangan atau kecukupan, itu ya. Baik, kita lihat surat 29. Surat 29 itu surat Al-Ankabut, ya, ayat 2 sampai dengan ayat 3 yang membicarakan tentang bahwa ujian bagi keimanan, musibah itu adalah ujian bagi keimanan dan kesabaran seseorang.
Atau ujian itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya kan, pasti gitu. Kalau ada mic-nya satu lagi mah enak nih. Ada enggak satu lagi? Enggak ada ya? Biar ada yang baca gantian. Tapi kalau nggak ada, kita akan baca sama-sama aja ya Bun, ayat 1 dan ayat 2. Udah ketemu semuanya? Gak apa-apa, kita akan baca bersama aja. Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Jadi berarti ujian adalah sebuah keniscayaan kalau buat seorang mukmin. Jadi janganlah kamu mengatakan beriman ya sebelum aku uji gitu istilahnya. Kemudian dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian itu sebuah keniscayaan. Siapapun setiap mukmin pasti akan menghadapi ujian. Nih belakangan ini kan lagi viral ya, anak 9 tahun yang dari Inggris itu, yang Muhammad Muzamil ya, namanya Rudi Muhammad Muzamil, yang tadinya backgroundnya dia ateis Bu, terus dia tertarik banget dengan Islam. Benar kamu tidak ada yang memaksa? Nggak ada. Terus dia syahadatkan ya, lagi viral ya Bu di YouTube ya. Ada yang udah pada nonton belum? Ada yang nonton nggak? Ada ya. Kemudian dia diwawancarai sama seorang yang sudah dewasa, mualaf juga gitu ya kan. Kata yang mualafnya, kita akan menghadapi ujian. Kamu juga, kamu menginspirasi. Kamu usia 9 tahun telah memutuskan untuk menjadi seorang muslim ya. Terus yang satunya lagi kan dia asalnya dari agama Katolik, yang orang perempuan yang dewasa. Kita pasti akan menghadapi ujian ya. Jadi mereka udah mengatakan kita pasti akan menghadapi ujian, dan kamu juga nak pasti akan menghadapi ujian gitu ya kan. Ini anak kecil yang umur 9 tahun yang lagi semangatnya. Dia bilang saya cuma lagi agak sedikit dibully aja di kelas gitu ya kan. Ya itu baru ujian kecil gitu ya kan. Ada yang membuli di kelas ketika dia memutuskan untuk jadi seorang muslim. Terus sama yang membimbing syahadatnya, kalau toh ada beberapa orang yang membuli kamu, bukankah yang sayang kepada kamu jauh lebih banyak? Ini hikmahnya buat kita, ya kan? Ketika kita menghadapi ujian, mungkin ada orang yang nggak suka. Kenapa sih orang yang nggak suka? Tapi cobalah kita mengatakan bahwa yang suka jauh lebih banyak, gitu ya kan? Sesungguhnya ketika ada kesakitan dan kesulitan, maka tengoklah kenikmatan. Pasti yang nikmat itu jauh lebih banyak. Sehat kita itu jauh lebih lama daripada sakit kita, kan gitu ya. Itu ya, jadi sebuah keniscayaan. Kemudian kita lihat lagi surat bahwa musibah itu adalah bagaimana caranya Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang lagi diuji musibah, apapun itu musibahnya, itu sesungguhnya caranya Allah ya, bagaimana Allah menginginkan hambanya itu terhapus dosa-dosanya. Makanya gini, kita suka mendoakan orang yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya menjadi kafarat dari dosa-dosa. Terus yang didoain jangan marah. Kenapa sih doanya kayak gitu? Kayaknya saya itu kayak orang berdosa banget. Kan jadi sombong jadinya, ya kan?
Tidak ada satupun manusia yang luput dari salah dan dosa, ya. Kullu bani Adam, ya, bahwa setiap bani Adam itu pasti khata'un manusia, ya, tidak pelupa, ya, dan banyak hilafnya, banyak salahnya, ya, maka pasti banyak dosanya. Nah, kita lihat Bunda surat Ali Imran, ya, surat ketiga ayat 140 ayat 141. Bagaimana Allah menghendaki dengan musibah itu, dengan ujian itu, agar hamba-hambanya terhapus dosa-dosa dan khilafnya. Sudah ketemu semuanya? Surat ketiga, surat Al-Imran, ayat 140, ayat 141. Kita baca sama-sama aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman itu dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Ya, jadi ayat ini ingin menjelaskan kepada kita semua di dalam perjuangan pun, kalau kita sedang memperjuangkan kebenaran, ya, kita yang sedang berusaha menegakkan kebenaran, yang menyampaikan yang benar, yang hak. Kalau misalnya ada merasa lelah kita di jalan Allah, merasa capek, merasa luka, maka sesungguhnya orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah pun mereka juga sebenarnya lelah, mereka juga luka, mereka juga sakit, gitu ya kan. Lantas kenapa ada musibah? Nanti kan ada hadis ya yang menjelaskan, ada ayat yang menjelaskan kenapa sih harus ada longsor, bagaimana status mereka yang meninggal karena wabah ini, karena runtuhan bangunan gedung yang runtuh, ya kan, karena tanah yang longsor ke bawah kan, ya. Ternyata kan Allah menghendaki adanya manusia-manusia yang selalu mungkin selama ini berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku mati syahid. Jadi ya dia yang dikehendaki. Mungkin sama halnya kita setelah kehilangan guru kita ya, Syekh Ali Jabir, orang sudah melihat orang-orang mukmin, ya, melihatnya bahwa Syekh Ali itu proses syahidnya itu dimulai dengan beliau ketika peristiwa penusukan di Lampung. Jadi orang-orang kayak kalau Agim gitu ya, Ustaz Abdul Somad itu melihatnya Allah sedang memproses beliau untuk mati syahid, dan wafatnya beliau yang mungkin diawali dengan wabah COVID ya, walaupun hasil swab terakhir beliau meninggalnya COVID-nya sudah negatif. Caranya Allah, andaikan waktu itu hasil swabnya masih positif, mungkin juga pemakamannya tidak di Darul Quran. Itu kalau Allah punya rencana sungguh indah luar biasa. Kalau Allah punya cara, Masya Allah. Kenapa? Karena beliau ahlullah, beliau adalah keluarga Allah.
Kenapa? Karena dia ahlul Quran. Siapapun ahlul Quran akan jadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Di dunia sudah ditunjukkan bagaimana akhirnya dengan posisi seperti itu, dengan memudahkan orang siapapun yang mencintainya untuk datang berziarah dan mendoakan. Luar biasa. Mudah-mudahan guna semuanya. Ya, dalam situasi dan kondisi seperti ini banyak pelajaran yang ingin kita ambil ya. Nanti hikmah-hikmah musibah itu akan kita bicarakan. Ya, jadi ternyata Allah ingin menjadikan sebagian yang wafat menjadi syahid, ya kan? Mungkin kemudian yang sakit diberi sembuh supaya mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, agar keimanannya lebih baik lagi, agar kehidupannya di yang masa akan datang lebih baik lagi, gitu ya kan? Atau orang-orang yang punya khilaf dan dosa dengan sabar yang diuji oleh Allah, dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa menurut Al-Qur'an bahwa musibah itu sebagai obat, ya. Sebagai obat dari segala dari penyakit yang diderita, terutama obat ya untuk penyakit psikologis. Kita lihat surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun surat 23 ayat 75 sampai dengan ayat 76. Ya, sudah ketemu semuanya? Nyala ya? Biar jelas, tidak dideketin ke mulut. Oh gitu ya. Kurang jelas ya Bu? Baik. Kalau di luar suara ini jelas banget, karena ini pakai suara luar ya. Oh, sekarang di dalam. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau rahimnahum lakashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Andai kata mereka kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Maksudnya dari ayat ini, kalau saja mereka dibiarkan dengan segala kemewahan kelebihannya yang dimilikinya tidak diuji, dia akan semakin jauh dari Allah. Ya Bun ya, makanya pasti tadi saya bilang kembali lagi, itu kehendak Allah. Allah ingin mengobati tadi, terutama ingin mengembalikan orang itu sakit secara psikologisnya, sakit secara spiritualnya, gitu ya kan. Jadi kalau misalnya tadi, andai kata mereka kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan, artinya segala kesusahan dan kesulitannya dilenyapkan yang mereka alami, maka mereka benar-benar akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Jadi akan melewati batas. Dengan diuji, banyak orang saya, gitu ya kan, begitu tadinya jauh kepada Allah, kemudian menjadi taubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, musibah itu pun terjadi karena manusia memperturutkan hawa nafsunya, ya kan? Jadi manusia memperturutkan hawa nafsunya. Kita lihat surat Asy-Syura ayat 30 dan surat Thaha ayat 81. Kita lihat surat Asy-Syura dulu. Surat Asy-Syura ayat 30 ya.
Oh, suratnya surat keberapa gitu ya Bu? As-Surah itu surat ke... Ada yang udah nemu? Berapa? 40? Oh iya 26 penyair kan gitu ya Bu. 26 Asyura ya. Kalau 26 itu bukan Asyura, Asyu'ara. 26 itu Asyu'ara Bu, penyair. Ya, jadi itu bacaannya yang 26 bukan Asyura, Asyu'ara ya. 26 penyair. Nah, kalau 42 baru Asyura, artinya musyawarah. Oke. 40 surat 42 ayat ke 30. Maklum Bu, hidungnya sopan jadi itunya maskernya turun melulu. Ya, baik. Yang udah ketemu, mari kita baca bersama-sama ayat 30 dari surat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibah yang terjadi itu boleh jadi karena memang ulah tangan manusia. Ya, kalau sekarang terjadi longsor karena memang keseimbangan alam yang sudah mulai berkurang. Ya, yang tadinya wilayah itu nggak banjir kan jadi banjir. Tadinya ada pohon, ada apa ya Bu ya, terus diratakan kan jadi perumahan, jadi apa dan segala macam. Jadi mungkin kembali lagi kita sebagai khalifah fil ardh ya, mandataris Allah di muka bumi untuk menjaga keseimbangan alam ini. Makanya kita dalam membangun harus ada tata ruang kan. Bagaimana bahwa harus ada drainase, ada resapan dan seterusnya. Tidak dihabiskan dengan keserakahan. Kemudian kita lihat lagi surat 20 ayat 81. Kita percepat ya, sudah jam 5 karena masih ada kajian bagaimana kita menghadapi musibah ini. Surat Thaha ayat 81. Surat 20 ayat 81. Nanti di rumah Ibu boleh untuk tafakur, tadabbur, dibuka-buka lagi ayat-ayatnya ya. Maka di sini mencatat, nanti di rumah dibuka-buka lagi. Baik, kita sama-sama. Maaf Bunda, kalau di ayat-ayat yang saya bukan di awal ayat, kita bacanya ta'awud saja ya. Karena bismillah itu kan tadi kita udah baca bismillah di awal-awal. Bismillah kan rata-rata itu untuk antara pergantian satu surat dengan surat yang lain. Kita ngambil dalil surat An-Nahl ayat 16 ya. Yang faida qara'al Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu baca Al-Qur'an maka bacalah ta'awud. Ya. Jadi kalau saya selalu membaca basmalah karena memang perintahnya begitu, bacalah ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu semua belum? Ayat 81. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la taqaw fihi fayahilla 'alaikum ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى
dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku maka sesungguhnya binasalah dia. Ya, dua ayat tadi baik surat Asy-Syura ya ayat 30 dan juga Qaf ayat 81 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa musibah yang terjadi itu karena tadi kalau Asy-Syura itu menjelaskan kena ulang tanganmu. Kalau di sini warning ya, makanlah gitu ya kan rezeki yang baik yang telah kami berikan, jangan berlebih-lebihan. Ya, mungkin awal-awal kita sempat bahwa virus corona yang berasalnya dari Wuhan itu berasal dari pasar apa bu? Hewan ya, segala macam, kelelawar dimakan segala macam gitu ya kan. Dalam Islam, Masya Allah, Tabarakallah, ya Allah yang maha agung, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil, Allah yang maha segala-galanya telah mengatur semuanya. Ada hewan, ada binatang yang boleh dimakan, tapi ada yang dilarang. Karena manusia mengikuti hawa nafsunya, keserakahannya, padahal yang diharamkan itu jauh lebih sedikit daripada yang dihalalkan ya bu ya. Kayak ini misalnya ular, kan ada yang sejenis dengan ular tapi dihalalkan. Apa bu yang mirip-mirip sama ular? Belut, sama lindung ya yang lebih besar dari belut itu kan sama-sama tuh panjang. Kenapa ular diharamkan? Karena dia satu berbisa ya kan. Yang kenapa tikus diharamkan? Karena dia mengerat. Kenapa cacing atau misalnya ular itu diharamkan? Kan ada binatang yang menjijikkan, ada yang bertaring, ada yang berbisa, ada yang berkuku, mengerat kayak kucing gitu ya kan? Nih, karena bicara tentang kucing, kemarin juga sempat tuh ada yang viral ya. Akhirnya pakai lawyer juga ya, seorang perempuan yang kehilangan ada yang kehilangan kucing kan, ternyata kucing-kucingnya itu diracun ya, udah dimasukin di karung ya untuk dipotong gitu kan. Perempuan tuh pelakunya, padahal perempuan itu sama kucing biasanya lebih sayang. Ya itu karena kalau udah nafsu bu, apa saja gitu ya kan, dan berarti kan mengikuti langkah-langkah setan, dan setan akan memperdaya manusia ya, segala sesuatu yang buruk yang diharapkan akan terasa indah dan menawan, tapi segala sesuatu yang baik akan merasa ginilah. Contoh misalnya ya, kalau tilawah baca Quran 1 jam hanya berat, baca Al-Kahfi itu kan kayaknya panjang banget nih Al-Kahfi, kita cari Al-Muluk yang pendekan. Padahal Al-Kahfi itu kalau dibaca, kalau yang udah biasa mungkin 15 menit ya, kan gak nyampe setengah juz ya bu ya. Karena kalau yang udah biasa tilawah one day one juz itu kan 1 juz cuma 30 menit ya. Padahal begitu buka WhatsApp, buka Facebook, buka Instagram, mungkin dari maghrib ke isya, kok udah azan isya sih, baru buka berapa grup doang gitu ya. Tilawah dari maghrib ke isya kerasanya lama apa? Nah kenapa? Nanti kalau kita mulai tumbuh cintanya, kalau orang-orang mulai kerasukan Al-Quran, insya Allah tidak akan merasa lama. Malah kalau udah ada cinta dan kerasukan, orang akan selalu ingin selalu berlama-lama dengan Al-Quran. Baik. Ada juga musibah yang merupakan kebaikan ya untuk manusia. Kenapa Allah ngasih ujian itu? Karena Allah menghendaki kebaikan untuk manusia. Mudah-mudahan semua musibah yang menimpa kita hari ini, baik pandemi, baik mungkin musibah alam, banjir dan lain sebagainya, itu menjadi start point untuk kebaikan manusia. Contoh apa? Musibah tapi dalam rangka tujuannya baik. Misalnya yaitu kisahnya Nabi Musa dengan Khidir, ya kan? Di surat apa?
Kisah Nabi Musa dan Khidir, ibu-ibu tahu nggak di surat apa? Yang ibu-ibu selalu baca loh Bu, surat Al-Kahfi ya. Itu kan ada 3 poin pelajaran ya ketika Musa mau berguru kepada Khidir. Kata Khidir, entah engkau bisa bersabar nggak? Begitu Musa ikut Khidir kan naik perahu, ternyata di tengah perahunya langsung dibolongin. Musa nggak sabar, kenapa ini perahu dibolongin gitu kan? Kata Khidir, akan udah aku bilang, pasti engkau tidak sabar. Kan tadi harus bersabar, kalau enggak kau jangan ikut aku lagi gitu kan, kalau boleh dibilang seperti itu. Nanti kisah berikutnya kan ada 2 orang anak-anak yang dibunuh ya, protes lagi Nabi Musa. Dan yang terakhir ada bangunan yang hampir roboh, suruh dibenerin gitu kan, kalau dibenerin nanti dapat upah, tapi dibiarkan ya. Silakan ibu nanti baca lengkapnya di surat Al-Kahfi. Tapi Al-Kahfi ayat 79 ini kita baca bersama aja deh. Al-Kahfi surat 18 itu, ibu-ibu insya Allah yang biasa hari Jumat baca Al-Kahfi hafal. Dapat minimal kita dianjurkan oleh Rasulullah hafal ayat 1 sampai ayat 10. Kita lihat kisahnya Nabi Musa dengan Khidir ya. Kenapa perahu itu dibolongin gitu ya kan? Kan perahu bolong itu berarti kan musibah. Mana perahu itu punya orang-orang miskin. Kan ada kekhawatiran dengan perahu bolong, air masuk, berarti perahu bisa aja tenggelam atau terbalik ya Bu ya. Tapi ternyata ada kebaikan yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui di balik musibah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an 'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi perahunya itu dirusak, dibolongin. Kenapa? Karena kata Khidir, di depan itu ini bahtera ini punya orang miskin, dan di depan ada penguasa-penguasa yang ingin merampas perahu-perahu itu. Maka dengan dibolongin, paling tidak dia melihat bahwa itu perahunya pada rusak, bolong, percuma ngapain dirampas. Harapannya mudah-mudahan musibah dan ujian yang menimpa kita semua dalam rangka Allah memang ingin menyelamatkan kita. Ya Bu ya. Ya Masya Allah ya Ibu, kita nggak nyangka-nyangka ya dengan musibah pandemi ini. Misalnya ya, kita akan melihat satu, kita akan lantas bagaimana sikap seorang mukmin ya dalam menghadapi musibah. Kemudian hikmah apa di balik semua musibah itu kan. Salah satu misalnya kita berbicara tentang musibah pandemi aja ya Bun. Kita udah tahu lah, kalau ke YouTube, lihat di televisi, semua ustadz, semua pakar lalu bicara di balik kesulitan ada kemudahan, ya di balik musibah itu ada keberkahan, itu pasti. Ya. Kita ketika laju dunia, orang waktu itu kepikiran tahun 2020 itu trennya apa ya? Ya, orang senang berpikir trennya apa 2020? Karena kan selalu ada tren ya. Ternyata kan tren 2020 adalah trennya cara cuci tangan. Bagaimana cara cuci tangan selama 2 detik? Ya kan Bu? Ya, sampai orang yang bilang kok trennya itu ternyata kita 2020 belajar cuci tangan. Tapi dibalik itu semua, karena orang berbicara tentang era digital, yang tadinya kita semuanya yang merasa udahlah itu mah urusan anak muda, kita mama gaptek udah bisa kayak gini juga, alhamdulillah. Ternyata hampir semua kita saat ini dipaksa untuk menggunakan
teknologi, memaksimalkan teknologi. Udah nggak bisa lagi emak-emak menghindar, harus bisa ikutan. Nggak cuma orang yang kerja di kantor, semua emak-emak di rumah juga harus bisa ikutan apa Bu? Zoom meeting, ya kan? Mau Google Meet kayak mau Zoom meeting itu udah. Kenapa? Karena anak TK juga harus nge-Zoom. Anak TK aja harus nge-Zoom ya Bu. Itu Masya Allah. Jadi ketika kita selalu ada apa ya di balik musibah ini, pasti kita akan menemukan begitu banyak hikmah ya. Saya boleh berdiri ya Bu? Capek juga duduk terus. Ya, kita akan menemukan hikmah-hikmah yang luar biasa. Pokoknya hikmah pandemi ini. Mungkin banyak orang yang dari segi ekonomi banyak juga yang kurang, tapi banyak juga mereka melangit di masa pandemi. Tiba-tiba ada orang yang punya perusahaan, walaupun ada orang yang juga mungkin kolek perusahaannya. Tapi Masya Allah di sisi lain ternyata untuk menseimbangkan kembali bumi yang sudah berlanjur panas dan polusinya luar biasa, ya kan? Ketika penerbangan dibatasi, ketika arus transportasi dibatasi, itu kan paling tidak mengurangi apa Bu? Polusi udara, ya kan? Mungkin bahan bakar juga udah mulai berkurang. Itu caranya Allah. Dan yang paling penting buat kita orang beriman, sadar nggak kita bahwa ketika Allah kasih musibah ini Bu, banyak sekali akhirnya mungkin hal-hal atau tempat maksiat yang berkurang. Karena orang dulu kurang kan, tempat-tempat keladi juga banyak yang berkurang kan. Masya Allah, tempat-tempat maksiat mulai berkurang. Itu kita ambil hikmahnya saja. Jadi pasti akan banyak sekali hikmah di balik musibah. Kemudian ibu-ibu mulai belajar menata diri dan menahan diri. Bu, dulu kalau melihat iftar jilbab baru, mungkin ya sebelum masa pandemi ini, sudah kepingin nggak memilikinya? Melihat gamis model baru, sudah kepingin nggak memilikinya? Tapi hari ini, alhamdulillah mungkin kita bisa mengendalikan diri. Masih banyak kok. Wah, nggak kemana-mana kok, ngapain lagi? Bahkan mungkin lebaran kemarin kita pada beli baju baru. Ya nggak Bu? Masya Allah. Jadi caranya Allah mendidik kita belajar mensyukuri, belajar sabar, gitu ya. Kan sekarang orang maaf ya, kayak ASN, yang ASN masih seperti ini. Gaji memang 50% kan? Kan potong 50%. Tapi mesti ada tukin. Kalau yang nggak ASN dengan potong 60% nggak ada tukin ceritanya. Tapi bagaimana caranya mencukupkan dengan uang yang tadinya biasanya 100%, sekarang 50%. Sementara SPP anak tidak berkurang. Kok bisa cukup aja? Nah, diajarkan kita ternyata di situ yang disebut dengan qanaah. Manajemen mensyukuri apa adanya dan ternyata kalau dicukupkan cukup aja. Ya nggak buat banyak hikmahnya dari pandemi ini buat kita. Selanjutnya, maka Al-Quran bagaimana sikap kita menghadapi musibah ini? Yang pertama, kita lihat ya Bu, sampai jam berapa pun 10 menit lagi. Kita akan melihat banyak banget ya. Kita akan lihat, tadi kan kalau bicara tentang musibah juga kan Al-Ankabut juga ya Bu, surat 29 ayat 2 ayat 3. Maka solusinya juga sikap kita menghadapi musibah juga kembali lagi kepada surat Al-Ankabut. Surat 29 ayat 58. Ayat 58 ayat 59. Ayat 58 ayat 59 kita lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tema kita. Sabar menghadapi ujian dan musibah, ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Siapakah mereka? Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya, ya. Sabar dan tawakal. Kemudian kita lihat Al-Baqarah, ya. Tadi kita juga saya bawa musibah itu kan. Tadi kembali Al-Ankabut ayat 2 ayat 3 mengatakan bahwa musibah itu adalah sebuah keniscayaan. Kemudian tadi saya membaca surat Al-Baqarah ayat 156 bahwa musibah itu adalah keniscayaan. Pasti kata Allah kalian akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ya kan, kekurangan kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Maka lihat solusinya sama, ya. Tadi kita kembali lagi kalau tadi Al-Ankabut ayat 59 sabar dan tawakal, maka Al-Baqarah 153, ya. Ini kan satu paketnya Bu, ya. Sampai pada kalimat nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu 153 sampai 157 Al-Baqarah. Kita lihat kembali Al-Baqarah surat kedua ayat 153 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk dimulai baca Ibu. Mana suaranya? Saya pengen dengar, kangen sama suara ibu-ibu. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. 153 dulu. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shallallahul alaihi. Ini adalah ayat yang paket lengkap, ya. Bicara tentang musibah, jenis musibah, dan juga bagaimana menghadapi musibah. Dari ayat 153 sampai 157, ya. Insyaallah ini sudah familiar dengan kita semuanya, karena hampir hari-hari ya kita menghadapi ini semua. Yang pertama tadi, ya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Bu, sabar menghadapi musibah itu bukan berarti dengan sabar bahwa semua musibahnya udah pergi, lenyap, kelar. Bukan. Ada istilah gini, sabar menghadapi musibah itu seperti halnya orang bertahan supaya tidak kena hujan dengan memakai payung. Bahwa payung bukan, ketika kita menggunakan payung bukan berarti hujannya akan berhenti, ya enggak? Tapi bagaimana kita berusaha tidak kena hujan, bertahan dengan di bawah, berteduh di balik payung. Sama dengan musibah tadi. Emang kalau dengan sabar terus musibahnya selesai? Bukan. Tapi kita akan bertahan menjadi hamba Allah, ya kan? Untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapat hikmah dari Allah, untuk mendapatkan derajat yang tertinggi dari Allah, untuk mendapat kasih sayangnya Allah. Jadi sabar itu menjadi salah satu
alat dan sarana untuk kita bertahan dalam menghadapi musibah, ya. Kemudian, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Mudah-mudahan Bunda, mereka-mereka yang wafat karena longsor, karena banjir, karena wabah, ya, mereka semuanya adalah orang-orang yang mati fisabilillah atau mati syahid, ya. 155 tadi sudah kita baca, kata Allah, ini adalah sebuah keniscayaan dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimatnya bukan cuma jadi lipstick saja, jadi cuma ucapan di bibir, tapi sebuah keyakinan di hati kita tentang kalimat itu. Kalau saya Hadi Jabir kan selalu membacakan ayat, jangan langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya kan. Tapi awalnya dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Oh, alhamdulillahirabbil alamin lagi dikena musibah, dalam kondisi susah dan sulit dia masih bisa memuji Allah, gitu loh, Bu. Makanya Imam Syafi'i ketika diumumkan Anda tidak lulus, dia sujud syukur. Ketika diumumkan lulus pun dia sujud syukur. Terus ada orang bertanya, wahai Syekh, engkau wajar kalau diumumkan engkau lulus, terus engkau sujud syukur. Tapi kenapa ketika engkau diumumkan tidak lulus, engkau pun sujud syukur? Kata dia, tetap harus bersyukur. Karena mungkin Allah akan memberikan ujian kepadaku dan aku harus lebih bersabar, gitu kan? Insya Allah. Itulah yang kata Rasulullah nanti dikatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib sekali orang-orang beriman itu. Hanya orang beriman yang bilang ajaib. Kenapa? Kalau dia diuji dengan kesusahan dan kesulitan, dia bersabar, dan sabar itu baik untuknya. Kemudian kalau dia diuji dengan kelebihan, dengan kenikmatan, dia pun bersyukur, dan syukur itu juga baik untuknya. Jadi Bunda, tadi ya saya kembalikan kepada kuncinya, bukan berarti manusia itu kan gini, suka berkeluh kesah. Kalau dia dalam keadaan baik-baik aja merasa dirinya sedang terhormat. Kalau segala keinginannya terkabul, semuanya urusannya lancar. Kalau lagi serba sulit merasa dihinakan. Padahal hina dan terhormat bukan karena susah dan senang, ya. Tapi itu semuanya proses yang harus kita jalani. Maka kata Allah, kalau orang-orang itu sukses dengan sabarnya, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Terakhir, penutup closing statement. Jadi mari ibu-ibu kita membuat gerakan moral dalam menghadapi di masa pandemi ini, yaitu gerakan moralnya yang pertama, kalau ini karena ada salah dan hilang kita, berarti kita harus taubat, muhasabah. Bagaimana implementasinya kita bertaubat? Mari kita membuat gerakan setiap hari istighfar 100 kali. Selama ini kan kita cuma menghafal hadisnya Rasulullah yang sudah dijamin dosanya yang lalu, yang sedang dan yang akan datang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Beliau membaca istighfar satu riwayat 70 kali sehari, satu riwayat lagi dikatakan 100 kali. Itu minimal gerakan. Coba yuk kita praktekkan. Kita membuat gerakan baca istighfar 100 kali sehari. Gimana caranya? Tidak harus duduk sekaligus baca istighfar, dan bukan mengejar target angka-angka, tapi sambil meresapi ada khilaf dan dosa dalam diri kita. Bisa dicicil tuh, sama nyicilnya kalau ibu punya program One Day One Juice, setiap habis sholat 2 lembar, maka boleh dicicil juga istighfarnya setiap habis sholat 20 kali istighfar. Kemudian kita beriman dan ridho ya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah sudah ketentuan Allah, harus ridho ya. Kemudian tidak putus asa. Hanya orang-orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak perlu putus asa, karena pasti tadi ya, kalau malam hari gelap, maka siap-siap
yang akan menghadapi terang. Kalau sekarang dalam ujian dan musibah, tapi kalau kembali kepada Al-Quran, kalau kita diuji sekarang misalnya 1 atau 2 tahun, Masya Allah, Nabi Yusuf itu lulus dari penjara, kemudian jadi menteri. Bagaimana memulihkan ekonomi yang dilanda musibah kekeringan selama 7 tahun? Kan gitu ya, Insya Allah. Itu udah ada pakarnya Nabi Yusuf. Ya, tadi kemudian kita harus pandai-pandai dan banyak berdoa serta berzikir ya Bu. Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak muhasabah. Perbaiki hablum minallah kita dan perbaiki hablum minannas kita. Mungkin Bunda, kita memang gak bisa selalu silaturahim. Saya juga merasa sedih di sebuah majlis taklim yang biasanya suka jadi MC di majlis taklim. Saya sedih juga, ya Allah, lama gak ketemu. Contohnya dengan berita, ibu ini udah meninggal. Terjemah saya yang di Saribumi, ibu ini meninggal Ustazah. Yang di Palang Semi, ibu ketua majlis taklimnya ini meninggal. Masya Allah, saya bilang. Jadi ya dahsyat gitu ya kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi buat gerakan istighfar ya sebagai, kemudian akan gerakan berbagi ya Bun. Insyaallah sekarang udah semakin banyak sedekah Jumatnya. Wah, udah di setiap, saya lihat hampir setiap masjid, setiap perumahan ya membuat gerakan itu. Mudah-mudahan gerakan sosialnya juga tepat sasarannya, sehingga merasa musibah ini emang menyatukan kita. Mungkin kalau tidak ada musibah, tidak mungkin orang Tangerang sampai ke Mamuju, tidak mungkin orang Tangerang sampai ke Kalimantan, ke Kaltara, ya, tidak mungkin orang Tangerang sampai ke Sukabumi atau sampai ke Bandung ya untuk mengantar bantuan. Dengan ada musibah inilah akhirnya Allah menyatukan, merekatkan, membagi kasih dan sayang luar biasa. Mungkin gak cuma memikirkan diri sendiri dan sekitar rumahnya. Wallahualam shawab. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan ya, semakin kita mencintai Islam, semakin kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jangan pernah putus asa, karena selalu ada solusi dari semua permasalahan. Innamal usri yusra, innamal usri yusra ya. Kemudian bahwa tidak tadi ya, mereka-mereka yang wafat karena pandemi, karena ini dan itu, insya Allah mereka semuanya yang diinginkan oleh Allah wafat syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' Sami'